Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Boleh mungkin Bapak Ibu di-unmute sebentar? Shalom untuk kita semua. Shalom. Ya. Shalom. 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 Baik. Untuk membuka ini boleh saya membukanya dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke pasar pramuka, jangan lupa membeli buah kiwi. Halo Bapak Ibu Saudara semua, bagaimana kabarnya hari ini? Baik dan sehat. Amin. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat. Amin. Selamat hari Jumat untuk Bapak, Ibu, Saudara, Saudari semua dimanapun berada. Puji Tuhan, hari ini kita mau bersyukur karena kasih dan anugerah Tuhan semata kita dapat berkumpul dan dapat hadir untuk sama-sama kita dapat beribadah dan memuji Tuhan secara daring. Boleh Bapak, Ibu, Saudara semua kita bagikan sukacita dan salam kita untuk semua yang ada di sini dengan kita sama-sama melambaikan tangan. Halo, salam semua. Halo, halo. Baik, sebab kita ada hari ini bukan karena kuat dan kehebatan kita, namun karena kasih dan pertolongan Tuhan yang menopang kehidupan kita. Sebab Dialah kuat dan harapan kita. Mari kita pujikan, mari kita nyanyikan dengan penuh ucapan syukur, Kaulah harapan. Ku dapat jalan
Baik Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala kita, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami adalah manusia berdosa. Di setiap perbuatan, perkataan, sikap, dan perilaku kami, seringkali kami mendukakan hati Tuhan, seringkali kami mendukakan hati sama kami. Tuhan yang baik, kiranya Engkau berkenan untuk mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Bapa yang penuh kasih, Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang menyelidiki setiap hati kami, ajarilah kami untuk menjadi pribadi yang setia dan memiliki hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu kuasa, hanya kepadamu lah kami berdoa dan mohon. Haleluya. Amin. Mari sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita persiapkan hati dan pikiran kita, undang Tuhan untuk menyelidiki hati kita. Mari kita sama-sama pujikan, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Setia.
Kepada Romo Yosef Christian dipersilakan untuk membawakan firman. Saudara-saudari, selamat siang. Selamat siang, Romo. Yang Selamat Shalom. siang. Shalom. Shalom. Kita awali renungan ini dengan membuka perikop kitab suci, Lukas bab 16 ayat 10 sampai dengan 12. Lukas bab 16 ayat 10 sampai dengan 12. Nanti juga akan saya singgung dua perikop lain, Markus 12 ayat 13 sampai dengan 15, dan Filipi 2 ayat 5. Lukas bab 16 ayat 10 sampai dengan 12. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Dan jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Saudara-saudari yang terkasih, dari teks ini, perikop ini, kita bisa lihat, setia dalam perkara-perkara kecil itu sejajar dengan kebenaran, kejujuran dalam perkara-perkara kecil. Mengapa saya mengambil teks ini? Karena tidak disebut saja soal setia, benar, jujur, tapi soal bagaimana integritas yang menjadi tema kita siang ini, itu diuji. Perkara-perkara kecil. Nah, dalam perkara-perkara kecil sepele yang tidak dilihat orang, yang tidak dianggap banyak orang, integritas moral kita justru diuji. Biasanya dalam pekerjaan, orang itu mencari muka di depan atasan. Mencari apresiasi, nama baik, penghormatan. Harapannya naik jabatan, dapat uang lebih. Tapi integritas itu tidak teruji di situ. Karena itu seorang sastrawan Inggris, Lewis, mengatakan integritas itu adalah melakukan hal yang baik bahkan ketika orang tidak melihatnya. Nah, dalam yang tidak dilihat orang itu, integritas kita diuji. Dan kalau kita punya integritas, kita akan mendapatkan kepercayaan, trust. Apa itu integritas? Secara etimologis, integritas itu berasal dari bahasa Latin. Integer, in dan tangere. In itu tidak, tangere sentuh, tidak tersentuh, tidak ternodai, tidak terbagi, utuh. Di integritas mengacu pada keutuhan, keseluruhan. Dalam matematika kita mengenal bilangan utuh, ya bukan pecahan. Integritas menunjuk pada kualitas pribadi yang utuh, tidak terbagi. Apa yang utuh? Keutuhan macam apa? Kesatuan macam apa? Keutuhan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Harmoni antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pikiran itu menunjuk keadaan internal, mental, entah niat, kehendak, apa yang diyakini, apa yang diketahui, apa yang dipikirkan, itu kita golongkan dalam pikiran. Perkataan apa yang keluar dari mulut kita bisa didengar. Perbuatan menunjuk pada tindakan, perilaku yang bisa dilihat nyata. Ada kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Tapi itu tidak cukup. Kesatuan atau keutuhan ini mengarah pada nilai-nilai baik. Karena kalau nilai-nilai buruk, kita tidak bisa menyebut itu integritas. Orang jahat yang berpikiran jahat, punya maksud jahat, berkata-kata buruk, dan bertindak jahat, mencuri, membunuh, kita tidak bisa katakan utuh integritas, ya, gitu ya. Kita katakan dia tidak berintegritas. Jadi keutuhan ini mengarah pada nilai-nilai baik. Tidak hanya itu, integritas itu juga menuntut konsistensi. Ya, konsistensi. Kita tidak bisa mengatakan orang itu berintegritas kalau
Kemarin dia mengatakan kepada istrinya, setia dan cinta padamu, tetapi hari ini dia akrab mesra dengan teman kantor. Tidak ada konsistensi. Jadi secara ringkas, saya mau mengatakan bahwa integritas itu keselarasan konsisten antara pikiran baik, perkataan baik, dan perbuatan baik. Dan itu akan teruji bahkan ketika tidak seorang pun melihatnya, terlepas dari risiko langsung. Dan integritas ini menumbuhkan kepercayaan dari orang lain, juga kedamaian dalam diri. Karena kita tidak terpecah, tidak terbagi. Utuh, ya, selaras. Pikiran, perkataan, perbuatan kita selaras. Kalau ada yang tidak selaras, kita tidak tenang, tidak nyaman. Suara hati bergemuruh. Nah, itu ketidakselarasan, keterpecahan. Integritas menimbulkan kedamaian dalam diri. Pribadi yang berintegritas itu akan sangat mendukung pernyataan-pernyataan ini, saudara-saudari. Lebih penting menjadi diri sendiri daripada menjadi populer. Lebih penting menjadi diri sendiri daripada menjadi populer. Dalam dunia yang sekarang dipenuhi dengan media sosial, harga diri kita seringkali diukur dari like, dislike. Semakin banyak like, fans, followers, kita merasa harga diri kita semakin tinggi. Padahal itu diri palsu. Dan diri kita tidak diukur dari like, dislike orang lain. Tidak diukur dari banyaknya followers atau tidak. Pernyataan, penting bagi saya terbuka dan jujur tentang perasaan saya. Ini sambungan dari pernyataan tadi. Penting bagi saya terbuka dan jujur tentang perasaan saya, bahkan perasaan yang paling dalam. Kalau saya malu ya, saya malu. Kita bisa dewasa berrelasi, beremosi ya. Seringkali ketika kita emosional, marah, tidak mudah kita mengendalikan dan mengungkapkan perasaan secara dewasa dan elegan. Sehingga terjadi ketika marah, keluar kata-kata kotor, kebun binatang keluar semua, lalu piring pecah, banyak orang terluka, gitu. Padahal kalau kita bisa mengungkapkan rasa marah itu dengan elegan, bagus, pesannya sampai, caranya elegan. Dek, saya marah. Mengenali perasaan, jujur. Saya marah karena tidak pernah kita, jarang kita ketika marah bisa mengungkapkan itu, mengenali perasaan, tapi langsung terungkap kata-kata kasar atau kotor, melukai orang, dan seterusnya. Jadi coba kita bisa mengendalikan itu. Rasa itu, marah. Oh, saat malu, saya malu. Mengenali perasaan dan semakin sadar diri. Saya tidak menyukai kepalsuan berpura-pura untuk menjadi apa yang bukan diri saya. Saya tidak akan pernah berbohong hanya untuk mendapatkan sesuatu yang saya inginkan dari seseorang. Bahkan saya percaya ketika orang-orang terus mengatakan yang sebenarnya, semuanya berjalan lancar. Jadi ketika teman-teman saya berkata tidak jujur, pasti ada yang tidak beres, pasti ada yang tidak lancar. Dan saya selalu menindaklanjuti komitmen saya, bahkan ketika itu menuntut pengorbanan saya. Nah, ini pernyataan-pernyataan yang mestinya diamini oleh mereka yang berintegritas. Karena itu integritas sebenarnya mengacu pada kejujuran moral, sudah terselip tadi beberapa istilah, dan kesatuan diri. Integritas dalam kitab suci dilawankan dengan kemunafikan, hipokritas. Kita bisa lihat dalam perikop Markus bab 12 ayat 13 sampai dengan 15. Di sana terang diungkapkan kemunafikan. Markus bab 12 ayat 13 sampai dengan 15 tentang membayar pajak. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur
Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka. Nah, kita bisa lihat perbedaannya. Orang-orang Farisi, pengikut Herodes ini atau Herodian, dikatakan munafik, kemunafikan. Lawannya sikap Yesus, integritasnya, kejujuran. Bahkan sampai 3 kali disebut jujur. Dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Dan integritas ini memang terkait dengan kejujuran, ketulusan. Tidak cari muka. Tidak takut pada siapapun karena dia tidak mencari nama baik, apresiasi, penghargaan dari orang. Apa yang dikatakan benar ya benar, apa yang dikatakan salah ya salah. Iya, iya, tidak. Lawannya kemunafikan, hipokritas. Karena itu hipokritas, hipokrisi, itu perpecahan, ketidakselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pura-pura menjadi baik. Sikapnya santun, tapi sungguhnya niatnya jahat, ada maksud tersembunyi di balik santun itu, tidak murni sikap santun itu ditampilkan. Suka mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Ada ketidakselarasan. Bermuka dua, katakan. Ini kemunafikan lawan dari integritas. Tapi saudara-saudari, integritas yang kita kenal sampai saat ini, integritas yang juga dihayati oleh kebanyakan orang, tidak hanya orang-orang Kristen. Bahkan ateis pun bisa memiliki integritas moral. Karena moralitas dimiliki oleh orang yang rasional. Rasionalitas dekat dengan moralitas. Orang-orang yang tidak mengenal Yesus Kristus juga bisa berintegritas. Lalu apa perbedaan antara integritas kita sebagai orang-orang percaya, integritas Kristiani, dengan integritas orang-orang pada umumnya? Kita bisa lihat dalam Filipi bab 2 ayat 5. Satu ayat. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sepikiran dan seperasaan dengan Kristus Yesus. Itulah yang membedakan kita dengan orang lain. Integritas Kristiani memiliki penampakan yang sama dengan integritas orang-orang pada umumnya yang tidak mengenal Kristus, bahkan yang ateis. Penampakan sama. Beberapa waktu lalu KPK merilis 9+1 nilai integritas. Di 10 nilai integritas. Apa saja? Jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil, dan sabar sebagai tambahannya. 10 nilai ini nilai universal dan kita hayati juga sebagai orang Kristen. Jadi nilai ini bukan klaim Kristiani. Orang yang berintegritas moral akan menghayati ini, mereka bahkan yang tidak mengenal Tuhan, karena rasionalitasnya, bisa memiliki nilai-nilai macam itu. Kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, keadilan, kesabaran, nilai-nilai universal. Bahkan kita bisa melihat banyak orang yang tidak mengenal Tuhan, ateis, di negara-negara maju, lebih bermoral, lebih beradab daripada orang-orang yang mengaku diri beragama. Penampakannya sama. Yang membedakan apa? Penghayatannya. Bagi saya, penghayatan kita berbeda dengan penghayatan mereka yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Keselarasan konsisten antara pikiran baik, perkataan baik, dan perbuatan baik kita terinspirasi oleh Kristus. Ada Kristiani, Kristen.
kita berintegritas bukan untuk mencari pahala, bukan karena perintah agama, juga bukan karena takut neraka, bukan. Melainkan karena keakraban kita dengan Kristus Tuhan kita. Relasi kita yang intim dengan Kristus itu mengilhami, menggerakkan integritas kita. Bukan yang lainnya. Inspirasi semangat inilah yang harus kita hidupi dan hayati. Penghayatan macam inilah membedakan integritas Kristiani dengan integritas orang-orang pada umumnya. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan yang kita imani, Tuhan yang personal, yang dekat, bahkan mau merasakan duka kita, derita kita, melebihi apa yang pernah kita rasakan. Karena Tuhan, Yesus yang kita imani, mau menderita di salib. Dan segala negativitas dialami. Dikhianati, diludahi, ditelanjangi, dimakotai, duri, ditusuk, disalib. Kita tidak bakal disalib. Pada zaman ini tidak ada hukuman salib. Dan Yesus mengalami semua. Tuhan yang kita imani itu personal, dekat. Sehingga kita bisa membayangkan keakraban itu ya. Bukan Tuhan yang jauh, abstrak, yang sulit kita bayangkan keakraban. Tapi keakraban, relasi dekat itu bisa kita bayangkan karena Tuhan yang kita imani, yang kita ikuti, dekat, personal. Dan penghayatan ini mudah-mudahan bisa membantu kita untuk berintegritas. Dalam keluarga, ada banyak contoh kita berintegritas, tapi yang nyata dalam hubungan suami istri soal kesetiaan. Seperti yang tadi saya contohkan. Yang sampai saya tahu bahwa kesetiaan itu nilai baik dalam keluarga, bahkan saya mengatakannya pada istri saya mencintai kamu, dan menunjukkannya dengan dekapan, dengan ciuman, dengan menafkainya. Tapi di kantor saya akrab mesra dengan yang lebih muda, yang lebih menarik, selingkuh. Ada tidak keselarasan. Itu dalam pekerjaan itu kita lakukan karena kita mau mencari nafkah, mencari uang, karena itu yang sangat dekat, ya anti korupsi, ya anti suap, kejujuran. Ini yang bisa kita tunjukkan. Seperti yang disinggung oleh Yesus dalam bacaan yang lain soal bendahara yang tidak jujur, yang dilanjutkan dengan setia pada perkara-perkara kecil. Bacaan tadi itu merupakan kelanjutan dari perumpamaan Yesus tentang bendahara yang tidak jujur. Simpulannya ada dalam kesetiaan dalam perkara-perkara kecil. Itu dalam pelayanan, ya. Pelayanan itu mengandaikan totalitas dan ketulusan. Karena itu tantangannya adalah ya tidak cari hormat atau tidak cari anggapan baik dari orang-orang yang kita layani, orang-orang yang melihat pelayanan kita. Tulus total. Ini tantangan kita untuk berintegritas dalam keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Kita bisa mencari banyak contoh. Untuk mengakhiri renungan ini, saya mau menceritakan pengalaman yang terkait dengan integritas. Ya, pengalaman saya ketika saya belajar di Jerman 3 tahun, tapi nanti saya akan menyertakan dialog yang sebenarnya ditulis oleh Budi Raharjo di Paris. Tetapi pengalaman ini kurang lebih sama. Soal sistem transportasi di Jerman, juga sistem transportasi di Prancis, di Paris. Di sana, sistem transportasi itu menekankan trust, ya, tertib sosial. Jadi saya tinggal di komunitas yang berjumlah 40-an orang, dan di komunitas itu, di komunitas saya, hanya disediakan 3 tiket 1 bulan. Kalau saya berpergian jauh, dengan bis, rem, atau kereta bawah tanah, saya cukup membawa tiket itu. Tidak perlu divalidasi, cukup dibawa, jaga-jaga kalau ada pemeriksaan. Nah, selama 3 tahun saya ada di Jerman, pemeriksaan itu sangat jarang dan bisa dihitung dengan jari, tidak sampai 10. Tapi saya mesti menjaga-jaga, karena itu sebenarnya kita bisa licik. Karena kemungkinan diperiksa itu jarang sekali. Bisa licik artinya tidak membawa tiket. Tidak membawa tiket dan
bisa jadi seringkali terjadi tidak ada pemeriksaan dan aman. Nah, karena itu untung rugi bertaruh kena atau tidak, diperiksa atau tidak itu ya besar, tapi kebanyakan jarang diperiksa di Jerman. Dan ternyata sistem transportasi ini juga ada di Perancis, di Paris. Dan Budi Raharjo menceritakan pengalaman seorang mahasiswa Asia yang hidup di Paris ya, seorang cewek. Saya sebut Asia ya, saya tidak sebut negaranya. 12 tahun yang lalu, 2008, cewek ini datang ke Paris untuk belajar. Dia pintar, bahasa Inggris dan bahasa Perancisnya sangat baik. Karena itu dia lulus seleksi dan bisa kuliah di kampus ternama di Paris. Dan ketika dia hidup di sana pada awalnya, kemudian dia melihat ada kebiasaan unik sekaligus kelemahan yang dia lihat bahwa sistem transportasi di Paris mengandalkan kepercayaan itu. Tidak ada pengecekan. Kalaupun ada pengecekan, sangat jarang ya, insidental. Karena itu cewek ini sering berpergian tanpa tiket. Dan dia merasa bangga bahwa selama studi di sana 4 tahun, dan menyelesaikan studinya, jarang sekali dia tertangkap atau diketahui tidak bawa tiket. Dan dia merasa bangga, baginya itu merupakan kehebatan. Tidak banyak orang bisa melakukan itu ya. Dan dia bisa melihat kelemahan sistem transportasi di Paris. Pada akhirnya dia lulus, IPK-nya tinggi, cum laude, dan dia melamar ke beberapa perusahaan di Prancis. Pada awalnya perusahaan-perusahaan itu menerima lamaran yang dia kirim lewat email. Tapi kemudian perusahaan-perusahaan itu menolak surat lamaran cewek ini. Dia kaget, karena IPK-nya bagus dan dia lulus dari kampus terkenal di Paris. Lalu dia minta pertanggungjawaban pada Departemen Tenaga Kerja di Paris. Dia datang ke sana, tanya mengapa. Dan dia bertemu dengan seorang manajer di Departemen Tenaga Kerja Paris. Nah, dialog ini menarik. Ditulis oleh Budi Raharjo. Manajer itu berkata, "Nona, kami tidak rasis. Sebaliknya kami sangat mementingkan Anda. Pada saat Anda mengajukan aplikasi pekerjaan di perusahaan, kami sangat terkesan dengan nilai akademis dan pencapaian Anda. Sesungguhnya berdasarkan kemampuan, Anda sebenarnya adalah golongan pekerja yang kami cari-cari." Tapi jawab cewek itu, "Kalau begitu, kenapa perusahaan-perusahaan tersebut tidak menerima saya?" Manajer itu menjelaskan, "Jadi begini, setelah kami periksa di database, kami menemukan bahwa Nona pernah 3 kali kena sanksi tidak bayar tiket saat naik kendaraan umum." Wah, cewek itu kaget. Ya, saya mengakuinya. Tapi apakah karena perkara kecil tersebut, semua perusahaan boleh menolak saya? Manajer itu marah. Perkara kecil. Kami tidak menganggap itu perkara kecil, Nona. Kami lihat di database, Anda pertama kali melanggar hukum itu terjadi di minggu pertama Anda masuk di negeri ini. Saat itu petugas percaya dengan penjelasan Anda bahwa Anda masih belum mengerti sistem transportasi umum di sini. Itu sebabnya kesalahan tersebut diampuni. Namun Anda tertangkap 2 kali lagi setelah itu. Oh, waktu itu karena tidak ada uang kecil saja. Oh, tidak. Kami tidak bisa terima penjelasan Anda. Jangan anggap kami bodoh. Kami yakin Anda telah melakukannya ratusan kali sebelum tertangkap. Cewek itu berkira, well, baiklah. Tapi itu kan bukan kesalahan mematikan. Kenapa harus begitu serius? Gampanglah, lain kali saya perbaiki. Dan berubah kan masih bisa. Maaf, kami tidak menganggap demikian, Nona. Perbuatan Anda membuktikan 2 hal. Pertama, Anda tidak mau mengikuti peraturan yang ada. Anda pintar mencari kelemahan dalam peraturan dan memanfaatkannya untuk diri sendiri. Kedua, Anda tidak bisa dipercaya. Nona, banyak pekerjaan di berbagai perusahaan di negara Prancis ini bergantung pada kepercayaan atau trust.
Jika Anda diberikan tanggung jawab atas tugas di suatu wilayah, Anda akan diberikan kuasa yang besar. Karena efisiensi biaya, kami tidak akan memakai sistem kontrol untuk mengawasi pekerjaan Anda. Hampir semua perusahaan besar di Perancis mirip dengan sistem transportasi di negeri ini. Oleh sebab itu, kami tidak bisa menerima Anda. Maaf, Nona. Dan saya berani katakan, di negara kami, bahkan di seluruh Eropa, tidak akan ada perusahaan yang mau menggunakan jasa Anda. Pada saat itu, cewek itu seperti tertampar dan terbangun dari mimpinya. Karena selama 4 tahun, dia pergi bepergian dengan kendaraan umum tanpa tiket. Dan dianggap gampang, karena ini perkara kecil. Dan dia sangat menyesal. Sayangnya penyesalan itu datang terlambat ketika nasi sudah menjadi bubur dan peristiwa buruk telah terjadi. Perkataan manajer yang terakhir tadi membuat hatinya bergetar dan sangat menyesal. Dia terdiam, tidak bisa berkata apapun. Perkara kecil. Integritas moral itu amat penting, bahkan ditempatkan di atas kepintaran, kecerdasan, atau kejeniusan. Dalam kehidupan sosial, moralitas seseorang bisa menutupi kekurangan IQ atau kepintaran intelektual. Tetapi IQ atau kepintaran, bagaimanapun tingginya, tidak akan bisa menolong moralitas atau integritas yang buruk. Jadi seperti kata Samuel Johnson, sastrawan Inggris, pengetahuan tanpa integritas itu berbahaya dan mengerikan. Kita mohon rahmat agar kita diberi integritas Kristiani. Dan kita akhiri renungan ini dengan doa syafaat lalu berkat. Mari kita berdoa. Bagi negara kami, ya Tuhan, yang memasuki fase new normal. Ya Tuhan, bantulah negara kami yang masih terus beradaptasi dengan kenormalan baru ini. Kami ingin kegiatan ekonomi dan produktivitas kami tetap berjalan. Sekaligus tetap menghendaki kesehatan kami terjaga dalam masa pandemi ini. Kiranya Engkau Tuhan selalu memberikan rahmat yang cukup bagi negara kami untuk memasuki fase kenormalan baru. Bagi para pemimpin dari pusat sampai daerah, baik sipil maupun militer, ya Tuhan, berkatilah para pemimpin kami dari pusat sampai daerah, baik sipil maupun militer, agar mereka bijaksana dalam mengambil setiap keputusan, sungguh solid dan tanggap lincah dalam menyelesaikan segala problem negara kami. Secara khusus, problem ketidakadilan dan intoleransi yang bisa mengancam keutuhan harmonis negara kami. Bagi para tenaga medis yang masih berjuang di garis depan, ya Tuhan yang Maha Baik, berilah mereka kesehatan dan kegembiraan dalam perjuangan mereka merawat dan menyembuhkan sesama yang terpapar COVID-19. Mereka adalah pejuang kemanusiaan yang perhatian, kehadiran, dan kemampuan mereka saat-saat ini sangat kami butuhkan. Semoga kerja keras mereka juga menyadarkan kami yang sampai saat ini, mudah-mudahan demikian seterusnya, bebas dari COVID-19, untuk terus menjaga kesehatan dengan meningkatkan kekebalan tubuh, memperhatikan protokol kesehatan. Bagi proses uji klinis calon vaksin COVID-19 di Indonesia, ya Tuhan yang Maha Kuasa, semoga proses uji klinis tersebut membuahkan hasil dan kami boleh menikmati hasilnya. Kami berharap agar vaksin itu sungguh menjadi solusi bagi problem COVID-19 yang tidak hanya mengganggu kesehatan, melainkan juga menebar kecemasan. Kita berdoa juga bagi para mahasiswa, siswa, dan pengajar yang sampai waktu yang belum ditentukan masih harus melaksanakan PJJ, pendidikan jarak jauh. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan mereka semangat dan sukacita dalam menjalaninya, memberikan kualitas yang terbaik bagi pendidikan di Indonesia. Kesempatan yang sama dalam pendidikan untuk setiap anak,
Semoga anak-anak kami sungguh berkembang menjadi manusia seutuhnya karena pendidikan berkualitas yang Engkau berkati sendiri. Bagi segenap keluarga besar dari Ibu Dina Melani yang telah dipanggil Tuhan pada 6 Agustus 2020 yang lalu. Ya Tuhan, yang tidak pernah lelah mencintai umat-Nya. Berilah hiburan dan kekuatan bagi keluarga besar dari Ibu Dina Melani. Semoga penerimaan jiwa Ibu Dina di rumah Bapa juga menenteramkan keluarga besar dan menginspirasi mereka untuk teguh beriman kepadamu. Bagi Ibu Harmawanti Marhaini dan Ibu Herlina yang dirundung sakit, kami percaya Engkau Tuhan, Engkau menemani dan menghibur mereka dalam masa pemulihan kesehatan. Semoga Ibu Harmawanti dan Ibu Herlina segera sehat dan bisa beraktivitas seperti sedia kala untuk lebih memuliakan Engkau Tuhan. Bagi setiap warga Persekutuan Doa BPS yang merayakan ulang tahun pada bulan Juli dan Agustus, ya Tuhan yang selalu memerhatikan kami, perhatikanlah kebutuhan-kebutuhan saudara-saudari kami yang berulang tahun pada bulan Juli dan Agustus ini. Kabulkanlah permohonan dan harapan mereka, sebagaimana Engkau kehendaki sendiri. Semoga hidup mereka dilimpahi berkat dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Bagi setiap warga Persekutuan Doa dan keluarganya, semoga Tuhan menyertai mereka. Hubungan dalam keluarga yang mungkin sempat retak diutuhkan kembali. Setiap anggota makin dekat dengan Tuhan. Kami juga mohon rahmat agar kami bisa menghidupi integritas kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu. Mari kita akhiri doa-doa, pujian-pujian, dan renungan kita dengan memohon berkat dari Allah yang Maha Kuasa. Tuhan selalu beserta kita. Semoga kita semua, orang-orang yang kita doakan dan kita cintai, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, dengan ini ibadah kita sudah selesai. Kita pergi, kita diutus. Amin. Baik, terima kasih kepada Romo Yosef Tian untuk firman yang telah disampaikan. Biarlah firman tersebut dapat menjadikan rema dan pedoman kita, pengingat kita untuk menjadi pribadi yang berintegritas, baik dalam lingkungan kerja kita, lingkungan keluarga, maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan sebuah pujian kembali, yaitu Haleluya, berbahagialah orang yang benar. Haleluya, berbahagia
kasih sayang memenuhi hatinya. Wujud orang yang menaruh belas kasih, yang setulus hati mau meminjamkan. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titahnya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu kita akan mendengarkan warta jemaat untuk warta jemaat 7 Agustus 2020. Yang pertama, terima kasih atas pelayanan Romo Yosef Christian Yulianto dalam ibadah hari ini. Yang kedua adalah terima kasih juga untuk seluruh tim yang sudah melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian yang ketiga, selamat ulang tahun kami ucapkan untuk warga PDBPS yang berbahagia. Yang pertama adalah Bapak Sihar Lumban Tobing pada tanggal 24 Juli, Bapak Darwis Sitorus BPS Provinsi NTT tanggal 1 Agustus, dan kepada Saudara Roni Antonia BPS Provinsi Papua pada tanggal 5 Agustus. Kemudian atas nama keluarga besar Persekutuan Doa BPS, kami mengucapkan rasa belasungkawa atas dipanggilnya kembali ke rumah Bapa di Sorga, Ibu Dina Melani, Kasih PDS BPS Kota Probolinggo. Tuhan yang memberikan, Tuhan yang mengambil segala puji bagi nama Tuhan. Mari kita turut mendoakan penghiburan bagi segenap keluarga besar Ibu Dina Melani. Yang kelima, berdoa bagi pemulihan kesehatan untuk Saudari Winda Sartika Purba, Ibu Harmawanti Marhaini, serta Ibu Herlina BPS Provinsi Jawa Tengah. Bagi Bapak, Ibu yang ingin didoakan secara khusus dapat mengirimkan email kepada email PDBPS yaitu di prkk_bps@bps.go.id atau langsung menghubungi Saudari Eunike Widya Prameswari. Selanjutnya yang ketujuh, jumlah kehadiran, jumlah yang hadir pada ibadah PD pada tanggal 24 Juli 2020 di BPS Gedung 1 Lantai 9 sebanyak 17 orang, sedangkan sebanyak 60 orang mengikuti ibadah daring melalui Zoom dan 14 orang mengikuti ibadah melalui YouTube. Yang kedelapan, jumlah persembahan pada ibadah PD Jumat 24 Juli 2020 sebesar 425.000. Selama ibadah daring, jemaat dapat memberikan persembahan melalui Bendahara Persekutuan Doa BPS, yaitu Ibu Dewi Rismaya Marpaung, rekening BRI nomor 125701003703502. Kami juga turut mengundang bagi Bapak atau Ibu dan saudara-saudari yang rindu untuk membagikan talentanya dalam puji-pujian untuk dapat menghubungi Saudara Simon Halomuan Siagian, BPS Pusat. Demikianlah warta jemaat pada PDBPS tanggal 7 Agustus hari ini. Ibadah kita telah selesai, kiranya Tuhan memberkati kehidupan Bapak Ibu selanjutnya selepas ibadah ini. Kami juga mengundang Bapak Ibu untuk turut hadir dalam ibadah PD pada minggu depan atau minggu selanjutnya.